Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-7. Sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk pengelolaan data user, baik itu menambahkan, menghapus, ataupun mengubahnya. Dan di video ini kita akan mulai membuat halaman login dari aplikasi kita. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sekarang kita buka aja XAMPP-nya. Tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost, coding line post. Ini halaman dashboard kita ya. Sebelum kita membuat halaman login, ada yang mau saya benerin dulu teman-teman. Kita ke halaman user ya. Kita ke halaman add user. Nah ini ya di sini ya. Ini mestinya bukan dashboard ini, tapi add user ya. Sekarang kita ke text editor. Silakan dibuka folder aplikasinya ya. Kita ke halaman ini add user ya. Ini kita ganti ya. Jadi add user. Save ya. Fresh. Nah, ada berubah ya. Lalu kita ke halaman edit user ya. Nah, ini di sini mestinya edit user ya, bukan add user ya. Ini mesti diganti nih, sama ikonnya juga diganti nih. Kita ke text editor lagi. Kita buka edit user ya. Nah, ini ya. Ikonnya saya ganti juga, ini bukan plus ya, tapi pen. Save, refresh. Nah, ada bener ya. Tepuk lagi. Sekarang kita akan mulai membuat halaman login ya. Kita ke text editor, kita ke asset, ini LTA, pages ya, pilih example, ini halaman login yang mau kita pakai ya, punyanya admin LTA ya, yang versi 2. Sekarang coba kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti ini kita modifikasi lagi. Ctrl A, Ctrl C, copy ya. Kita buat folder baru. Kita kasih nama auth. Lalu dalamnya kita buat file baru. Kita kasih nama login.php. Paste sini ya. Save. Ini kita tutup aja. Sekarang kita benerin. Saya ganti title-nya jadi login coding line post. Lalu ini kita copy ya untuk iconnya. Kasih komentar aja, save icon ya. Relnya
shortcut icon. Hrefnya kita hapus dulu. Jadi kita panggil menu URL kita ya, php echo $main URL. Kita arahin ke aset, lalu image, lalu chart.png, lalu type-nya image X icon. Ini sekarang kita copy sini ya. Tambahin di sini aset admin LTA strip 3.2.0 ya. Kita copy, paste sini ya, satu lagi di sini. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita ganti auth login.php. Ini belum keluar ya. Sekarang kita benerin lagi. Ini juga belum keluar ya, ikonnya ya. Sekarang kita ke footernya ya. Nah ini belum benar. Paste sini. Save. Sekarang kita cek lagi, refresh, masih belum keluar ya. Kita ke text editor lagi, kita ke atas ya. Sini kita tambahin dulu, kita buka tag php, kita panggil file config kita ya. Soalnya kan situ ada menu URL-nya, makanya nggak kepanggil dia. Close folder, config.php, save ya. Sekarang coba kita tes lagi. Nah baru keluar ya, soalnya tadi kan belum kepanggil menu URL-nya, ada di config ya. Sekarang ini kita benar lagi. Sekarang ini kita ganti ya. Ini hrefnya kita kosongin aja deh. Jadi coding line post. Teman-teman silakan ganti pakai nama punya teman-teman ya. Ini untuk punya saya. Ini actionnya kita kosongin, soalnya mau kita proses di sini. Type-nya kita ganti jadi teks ya. Kelasnya form control, placeholder-nya username. Lalu ikonnya saya ganti jadi FI user. Ini name-nya username. Ini saya tambahin ya, jadi margin bottom 4. Bisa tambahin jadi 4. Si name-nya password ya.
Lalu ini sampai sini saya hapus ya. Kita save dulu. Kita hapus. Ini mesti hapus ya. Ini sampai sini saya hapus. Ini kelasnya saya ganti jadi pakai margin Y ya, atas bawah ya, atas bawahnya 3, lalu saya kasih lagi text center di tengah. Ini saya ganti, saya nggak pakai ini, saya kasih text strong, copyright, copy 2023. Sini saya kasih text span, saya kasih kelas text info, warnanya hijau jadi ya. Coding line, copyright 2023 coding line ya. Ke bawah tadi udah ya. Kita save, sekarang kita cek. Nah gini jadinya. Sekarang kita benerin tombolnya teman-teman. Saya pengen tombolnya penuh, satu bar sini ya. Ke atas lagi. Nah ini ya, kita benerin. Kita tambahin kelas, bukan di sini, kolomnya yang kita hapus ya. Kita ganti aja, kasih margin bottom 4, save, cek lagi. Nah udah ya, kayaknya ini ke bawahan ya, saya mau agak naikin ya. Kita ke atas di sini ya, saya kasih style, margin topnya saya kasih minus ya, biar naik ke atas, minus 70 pixel, save, kita refresh lagi. Nah dan naik ya. Sekarang saya mau kasih gambar backgroundnya teman-teman. Gambar backgroundnya itu saya mau pakai gambar, nah ini ya gambarnya ya, tipe filenya PNG, ukurannya 350x300 ya. Ini saya copy, sampp tdocs, saya paste sini ya, dalam folder image ya. Sudah, kita balik lagi. Sekarang kita buat satu file CSS ya. Href-nya kita arahin ke style.css. Ini nanti kita buat ya. Save. Sekarang kita buat file. Nama style.css. Kesini dulu, untuk gambarnya itu kan dia adanya di sini ya teman-teman, dalam body ya. Di sini bodinya saya kasih ID ya, biar gampang tangkapnya. ID-nya bg login.
Sekarang di sini kita tangkap ya, pg login, kita panggil property background image, URL, kita keluar satu folder, lalu ke folder asset ya, lalu image, lalu tadi nama filenya ini ya, pg login post. Background size-nya cover ya, lalu background position-nya center, save ya. Sekarang coba kita cek, refresh. Nah, udah keluar ya gambar backgroundnya ya. Sekarang saya mau nambahin efek transisi ya. Jadi begitu tampil saya pengen dia turun, seperti turun itu ya. Kita balik lagi. Kita balik lagi di sini. Nah, di sini saya kasih kelas slide down. Kelas punya kita ya. Sekarang kita panggil di sini. Kita panggil kelasnya tadi slide down. Kita kasih properti animasi, namanya slide down. Kecepatannya 1,5 second ya. Sekarang kita atur di sini untuk keyframe-nya ya. Keyframe slide down. Di sini kita atur dulu from-nya ya. Jadi awalnya itu saya membuat transparan dulu ya, opacity-nya 0. Di sini kita panggil property transform. Panggil lagi translate Y. Jadi kita tarik dulu ke atas. Minus 40 pixel. Lutunya baru kita buat opacity-nya 1 ya. Baru terang ya. Transform translate Y 0 pixel. Save ya. Ini kelebihan titik. Save. Sekarang kita tes. Refresh. Belum jalan ya. Oh, ini salah bu. Ini opsinya from ya, bukan form. Save. Kita refresh lagi. Nah, udah jalan ya efek transisinya ya. Sekarang kita balik lagi. Kita ke login. Nah, di sini buttonnya kita kasih name ya. Soalnya mau kita panggil. Name-nya login. Sekarang kita ke atas. Sekarang kita jalanin fungsi loginnya ya. If set $_post login. Jadi jika tombol login ditekan, kita tangkap username sama passwordnya ya. $username sama dengan,
kita kasih validasi dulu MySQL real escape string ya, dollar koneksi dollar underscore post. Yang pertama kita ambil username ya, itu copy aja. Yang kedua untuk password ya, sekarang kita buat query untuk loginnya ya. Kita buat variabel dulu, dollar query login sama dengan MySQL query dollar koneksi select bintang from table user where username sama dengan dollar username. Jadi pertama kita cocokin dulu username-nya ya, ada nggak di database. If MySQL num rows dollar query login. Jadi kalau username-nya ada di database, kita cek lagi passwordnya. Dollar row sama dengan MySQL fetch source dollar query login. If password verify. Jadi sekarang kita cocokin password yang diinput sama si user sama password yang database ya. Dollar password dollar row password. Kalau cocok baru kita masuk ke dashboard ya. Header application dashboard.php. Exit ya. Else kalau passwordnya nggak sesuai, kita tolak ya. Kita pakai elite JavaScript. Password salah ya. Tanda kutip salah ya. Sini juga kita kasih else kalau username-nya nggak ada ya. Kita copy aja, paste ya. Username salah ya. Username tidak terdaftar. Save ya. Sekarang kita cek jalan nggak dia.
refresh dulu, kita masukin ya. Saya kasih username-nya admin, passwordnya admin ya, punya saya. Nah, berhasil ya, masuk di ke dashboard. Sekarang kita buat yang logout nih. Nah, kita kan keluarnya lewat sini kan. Nah, kita buat nih sekarang. Kita ke navbar ya. Ke navbar. Logoutnya, nah harapnya kan masih kosong. Kita arahin sekarang. php echo $main URL auth logout.php. Ini kita belum punya ya. Kita buat save dulu. Ke sini. Namanya logout.php. Kita buka tag php. Isinya kita arahin aja ke halaman header ya. Header ke halaman login ya. Location login.php. Kita exit. Save ya. Kita refresh. Kita jalanin. Nah, berhasil ya. Coba kita masuk lagi pakai passwordnya. Misalkan kabak ya. Berhasil ya. Sekarang kita tes kalau passwordnya misalkan salah ya. Misalkan ini. Gagal ya, username tidak terdaftar. Kalau misalkan password yang salah, gagal juga ya. Halaman loginnya udah oke. Logoutnya sudah. Sekarang kita buat halaman loading teman-teman. Di demo application kan ada halaman loadingnya ya. Nah, sekarang kita buat. Untuk membuat halaman loading itu saya ambil dari sini teman-teman, dari indeks ini. Ini kita tutup aja ya. Saya tutup dulu. Jadi untuk membuat halaman loading itu dari saya memodifikasi halaman indeks ya. Tadinya kan halaman indeks ini ngarahnya ke dashboard ya. Sekarang ini kita modifikasi, kita rubah. Kita buka tag HTML. Ganti title-nya, ganti loading ya. Ini saya buka tag div. Saya kasih kelas loading. Dalamnya saya buka tag div lagi, saya kasih kelas title. Isinya loading. Saya panggil tag div lagi, saya kasih kelas progress bar. Isinya tag div, saya kasih kelas progress. Ya, kita save dulu. Sekarang coba kita cek dulu. Sini. Ini ya. Sekarang kita buat CSS-nya ya. Kita balik lagi. Panggil tag link. Href-nya saya kasih style.css. Sekarang kita buat ya. Sini ya. Hanya style.css. Untuk body saya kasih background color, dia agak gelap ya. Ini ya. Lalu font family-nya
Saya kasih courier new, courier monospace ya. Untuk class loading, saya kasih positionnya absolute ya. Lalu topnya 40%, leftnya 50%. Saya kasih lagi property transform, translate, saya kasih minus 50%, minus 50%. Untuk class title, saya kasih color -9. Lalu untuk font stylenya saya kasih miring ya, italic ya. Lalu font size-nya 30 pixel, font weight-nya 400, text align-nya saya kasih center ya, tengah ya. Margin bottom-nya 50 pixel. Lalu untuk progress bar, width-nya 406 pixel, height-nya 10 pixel, background-nya gelap ya. Lalu saya kasih border radius ya, biar dia nggak tajam, 7 pixel. Paddingnya 3 pixel. Box sizingnya border box. Untuk progress, width-nya 10 pixel, height-nya 5 pixel, background-nya white, border radiusnya samain ya, 7 pixel. Save ya. Sekarang kita cek, refresh. Nah, tampilnya begini ya. Sekarang tinggal kita buat fungsi untuk kejalaninnya ya. Kita balik lagi ke indeks ya. Sekarang di bawah sini ya, kita buat JavaScript-nya. Arahin aja ke file script.js ya. Kita buat sekarang. Script.js. Kita buat function namanya progress ya. Kita buat variabel that progress sama dengan ini, variabel ini untuk nangkap kelas progress ya. Dokumen query selector progress. Di sini kita buat variabel lagi untuk stepnya ya, pergerakan progress barnya ya. Stepnya itu 16. Kita buat variabel lagi,
kita kasih nama loading. Untuk intervalnya, set interval. Di sini nanti kita buat fungsi namanya move ya. Move 50 ya untuk intervalnya. Jadi di sini kita atur intervalnya tiap 50 milisecond ya teman-teman. Jadi tiap 50 milisecond maka stepnya ini kita tambahin ya. Sampai akhirnya kalau udah penuh baru kita alihin ke halaman login ya. Sekarang kita buat fungsi move-nya ya. Jadi tiap 50 second maka akan ngejalanin fungsi move ini. Kita buat fungsi move-nya. Function move ini untuk pergerakan progress bar ya. If jika stepnya sudah mencapai 400, maka intervalnya kita bersihin ya. Interval yang tadi kita buat kita bersihin, kita hapus. Clear interval, loading ya. Lalu kita arahin ke halaman login ya. Auth login.php. Else, tapi kalau stepnya belum mencapai 400 maka kita tambahin ya, penambahannya itu 4 pixel ya. Jadi tiap 50 milisecond maka stepnya itu akan kita tambahin 4 pixel. Jadi begitu mencapai 400 baru kita bersihin, kita hapus intervalnya, lalu kita alihin ke halaman loadingnya. Progress, style, width, sama dengan step plus pixelnya ya. Save ya. Sini baru kita jalanin fungsinya. Progress. Save ya. Sekarang kita cek. Refresh. Jalan ya. Kita cek lagi ya. Oh ini posisinya salah ya. Posisinya di bawah. Sini ya. Save. Coba kita refresh lagi. Nah jalan ya. Nah berhasil ya. Langsung ke halaman login ya. Sekali lagi. Jadi kalau kita masukin alamat web kita ke loading, lalu ke halaman login ya. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil membuat halaman login dari aplikasi kita, sehingga kedepannya kita akan mengakses aplikasi ini dari halaman login ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.